Apa amati, itu ATM itu? amati, tiru, dan M-nya minta tolong stop. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kepada sahabat Bawaslu bahwa di Bawaslu Kabupaten Kota, terutama di Bawaslu Kabupaten Probolinggo, ada koordinator divisi yang pasca pemilu itu secara formal itu dia tetap bekerja, tetap ada tanggung jawab amanah, yaitu ada setidaknya dua divisi. Yang pertama, divisi organisasi dan divisi SDM. Yang kedua, divisi hukum, data, dan informasi dan humas. Jadi kalau singkat, HDI dan humas. Nah, apa saja giatnya pasca pemilu ini? Nah, hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kordif HDI dan Humas, merupakan salah satu pimpinan Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Bapak Haji Ahmad Nasaruddin Latif. Baik, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nasar. Siap. Kalau lengkapnya Haji Ahmad Nasaruddin Latif. Ya, siap. SH MPDI. MPDI, siap. Pak Haji, hari ini kita kan tidak ada giat pemilu dan pilkada ya. Betul. Kemarin kita sudah selesai di 2019, siap. Ya. Kemudian 2020 kita juga nggak ada. Siap. Pilkada hanya ada di 19 kabupaten kota di sebagian Jawa Timur, ya. Siap. Sementara ada koordinator divisi yang secara formal itu tetap melakukan tugas secara maksimal. Salah satunya divisi yang dipimpin oleh Pak Haji nih, hukum, data, dan informasi dan humas, disingkat dengan HDI dan humas ya. Ya, betul. Ngomong-ngomong bicara tentang koordinator divisi HDI dan humas yang dimotor oleh Pak Haji ini, gimana nih Pak Haji? Apa yang dilakukan saat ini, kegiatannya? Siap, terima kasih. Baik, Pak Cak Korib selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa saya adalah kebetulan sebagai koordinator divisi hukum, humas, data, dan informasi. Kalau bahasa yang biasa kita kenal itu kita singkatnya adalah HHDI, ya, hukum, humas, data, dan informasi. Nah, berkaitan dengan tugas kami sekarang ini, saat ini, ya, di mana apa yang disampaikan tadi oleh Pak Cak Korib tadi, bahwa Kabupaten Probolinggo hari ini memang tidak ada kegiatan pilkada tapi ada kegiatan yang harus kita lakukan setiap saat untuk divisi saya, di mana divisi saya itu atau berkaitan dengan yang pertama hukum, humas, data, dan informasi. Kalau berkaitan hukum, kemarin kita sudah melakukan pembuatan laporan akhir. Jadi kita kemarin di divisi ini memberikan laporan akhir terkait dengan hukum ya. Ya, sudah kita sampaikan ke provinsi. HDI-nya, hukum, data, dan informasinya. Data dan informasinya. Dimana kalau di provinsi itu oleh Pak Kordif kita, yang di provinsi adalah Pak Purnomo Satrio Pringgodikdo. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa namanya. Ya. Sesuai dengan semangatnya itu ya. Betul. Kemudian kalau hukum itu sudah kita lakukan laporan akhir dan sudah alhamdulillah sudah selesai untuk Kabupaten Probolinggo. Kemudian yang kedua adalah divisi saya adalah sebagai divisi humas, kehumasan. Nah, kalau sudah berbicara tentang humas ini, maka humas ini adalah sebagai wajah daripada sebuah lembaga kita, dimana lembaga kita ini mau seperti apa. Nah, itu adalah bentuk dari bagaimana humas mengemasnya dalam sebuah kegiatan. Seperti kalau toko itu ada etalase ya. Nah, jadi etalase toko kita itu etalasenya seperti apa, bagaimana humas itu mengemasnya, Pak. Betul sekali ya. Jadi di situ kita mengemasnya seperti apa, maka
Nah, kemarin kita juga sudah, selain dihukum kita sudah memberikan laporan akhir. Iya. Ini Humas saat ini juga diminta untuk memberikan laporan. Ya, padahal kita tidak ada pemilu pilkada ya Pak Ji ya? Betul, tapi kita setiap harinya kita banyak kegiatan yang harus kita lakukan, di mana kayak seperti memoles website kita, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, itu bagaimana sekiranya itu juga sampai ke masyarakat dan banyak ditonton oleh warga. Itu ya juga yang setiap saat diupdate ya PPID-nya, betul, masyarakat bisa terkait dengan informasi dari sana. Termasuk juga apa giat-giat itu gimana? Giat-giat kan kita sering tiap minggu hampir ada kegiatan kita kan? Iya. Ya itu kalau berkaitan dengan kegiatan, alhamdulillah kita di Probolinggo ini ada banyak kegiatan yang kita lakukan, seperti mengisi, membuat artikel dan sebagainya, kemudian menyampaikan ini apa yang dilakukan oleh Cak Qorib di podcast Bawaslu ini bagian dari luar biasa. Menjadi bagian humas, membantu kehumasan kita untuk menyampaikan ke masyarakat wajah dari kita itu. Nah ini terakhir kita hari ini, kemarin kita sudah melakukan rakor Bintek terkait dengan laporan kehumasan yang harus kita sampaikan ke provinsi dan RI. Nah ini kalau berbicara tentang laporan ini berbeda jauh dengan laporan-laporan yang biasa konvensional itu. Iya, gimana berita laporannya itu? Memang humas itu harus tampil beda betul, yang lain-lainnya. Gimana? Di situ laporannya harus betul-betul ketika dibaca oleh masyarakat itu semenarik mungkin. Jadi kita tidak hanya disuguhkan oleh sebuah narasi-narasi yang kadang buat orang itu membosankan. Iya. Sehingga dilihat oleh orang, oh ini gambar bagus, barangkali bisa dilihat. Nah itu. Jadi bukan kita hanya sekedar narasi ya betul laporan, tapi ada gambar foto-foto yang menarik. Betul. Kemudian di situ ada narasi-narasinya yang juga menarik juga, Pak Ji ya. Iya betul. Jadi kita lebih banyak kepada gambar-gambar yang disampaikan kepada warga dan kemudian diberikan narasi di bawahnya itu. Iya. Sebagaimana yang kita ketahui dari provinsi itu ada contoh yang bisa katanya Bu Kordif itu ATM. ATM itu kalau membuat laporan ini jangan lakukan ATM. Apa amati, itu ATM itu? Amati, tiru, dan M-nya minta tolong stop. Jadi ada istilah baru ATM, bukan hanya anjungan apa itu ATM? Anjungan tunai mandiri ya, kalau ATM yang biasa ngambil uang itu. Kalau ini ada istilah ATM istilah lagi. Baru, ya. ATM yang pertama amati, yang kemudian kedua, tiru dan kemudian minta tolong stop. Luar biasa. Ya memang sahabat Bawaslu, tugas dari Pak Haji Nasar ini memang ada dua divisi sebenarnya, HDI dan Humas. Nah, bicara tentang HDI saat ini yang dilakukan HDI, kita tidak berbicara laporan ya Pak Haji, tapi apa yang dilakukan saat ini HDI? Ya sebatas kalau memang tidak ada pilkada ya HDI itu kan hukum, data dan informasi. Nah itu makanya kalau yang berbicara data dan informasi, kita setiap saat itu saya dan staf itu memantau website kita. Barangkali di situ ada permintaan data dan informasi dari warga, dari masyarakat. Nah di situ kalau sudah ada, maka kita paling tidak harus cepat untuk menindaklanjutinya. Jadi dari situ yang bisa kita lakukan. Salah satunya ya. Ya salah satunya. Masuk juga apalagi buat kajian-kajian mungkin hukum. Kalau hukum ya sampai saat ini kemarin kita membantu dari pihak dari kabupaten kota yang melakukan pilkada itu membantu dari sisi regulasi ya. Kan sempat kemarin ikut ini ya diseminasi ya waktu di Malang itu ya. Ya di situ kita diseminasi, berikan masukan, menyampaikan informasi-informasi terkait perkembangan hukum, regulasi dan sebagainya kepada warga, pada masyarakat itu. HDI, kemudian selanjutnya Humas ini. Humas tadi bilang bahwa Humas itu adalah merupakan etalase dari sebuah organisasi. Tentunya giat-giat yang kita lakukan selama ini sudah tergambar di etalase kita atau di Humas kita ya. Apa saja apa istilahnya etalase atau apa ya semacam jualan humas yang telah dilaksanakan jenis-jenisnya lah apa saja. Kalau berbicara tentang etalase lembaga kita, maka di situ kita menawarkan seperti ini bagian dari etalase podcast yang oleh
digawangi oleh Cak Qorib ini bagian dari etalase kita. Itu untuk kita jual ke masyarakat agar melihat lembaga kita apa yang kita lakukan. Ya, jadi ini corong dari lembaga kita, yang ini bagian daripada humas itu sendiri. Betul. Di samping yang podcast lain mungkin ada ya podcast, kemudian juga ada dalam bentuk berita kayaknya ada ya. Iya, jadi berita-berita kita setiap saat itu mengisinya dengan menulis berita di website kita. Kalau ada giat-giat itu, kalau ada giat ya, rakor dan sebagainya di kabupaten kota. Iya, betul. Sahabat Bawaslu, humas merupakan apa ya namanya etalase, di mana di situ Bawaslu Kabupaten Probolinggo, humas di bawah apa namanya ya, arahan dari Pak Haji Ahmad Nasaruddin Latif ini sudah banyak menghasilkan, anggaplah kalau dagangan itu dagangan. Yang pertama itu kita ada berita website, ada berita website. Yang kedua ada berita melalui audiovisual YouTube, yaitu kita YouTube, bikin yang disebut dengan Bawaslu News ya Pak Haji. Ya, Bawaslu News. Kemudian juga ada podcast ini, juga ada kita buat semacam buletin sahabat Bawaslu, banyak sekali, baik secara online maupun konvensional sahabat Bawaslu. Alhamdulillah Pak Haji, kalau kita lanjut ini ya, berbicara tentang humas ini. Humas ini memang ya, artinya humas itu ketika kita stagnan, tidak ada pengawasan, selalu mengikuti kegiatan-kegiatan dari koordinator divisi yang lain. Oh iya. Iya. Jadi kayak kemarin kita gabung dengan, kalau contohnya nih ya, kayak apa itu ya, PP kalau tidak salah. Di mana itu? Ya, PP juga. Ya, kemudian kemarin yang MOU. Ah, itu ya yang kita lakukan kemarin, seperti kita bekerja sama dengan Unuja, itu bagian dari juga kegiatan kita di humas, karena memang humas itu kan upaya lembaga kita, bagaimana lembaga kita banyak dilihat dan didengar oleh masyarakat, apa kegiatan-kegiatan kita gitu. Jadi jualan-jualan kita seperti itu. Setiap giat apapun, baik itu kan ada pengawasan partisipatif juga, ya. Pengembangan pengawasan partisipatif, kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan sekolah tinggi hukum Sendirian Hasan Genggong ya. Kemudian juga masuk ke pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Oh iya, betul ya. Yang dilakukan oleh KPU juga. Itu Pak Haji ya. Iya. Jadi itu gimana humas? Iya, itu kayak kemarin kan pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu kan memang itu sebenarnya kalau mengacu kepada tugas, itu kan tugas daripada pengawasan PHL ya. Tetapi kemudian bagaimana seperti lembaga kita itu betul-betul menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita setiap saat mengawasi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PHL itu. Di mana daftar pemilih itu yang berkelanjutan yang setiap saat itu dilakukan oleh KPU, kemudian dipantau oleh kita sebagai pengawas. Kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa betul-betul di situ kita ada. Juga melalui PPID kita di website kita itu ditampilkan juga hasil pemutahiran data pemilih berkelanjutan di website kita. Betul. Ya. Jadi di situ kita. Ternyata banyak pekerjaannya. Luar biasa Pak Ketua ya. Luar biasa. Sahabat Bawaslu, alhamdulillah. Jadi ada dua lembaga ini, HDI Humas ini dengan organisasi dan SDM. Kalau organisasi nanti kita juga ya, kita wawancari juga. Ini hari ini khusus untuk HDI dan Humas. Luar biasa, banyak sekali. Ternyata siapa bilang Bawaslu tidak ada pekerjaan, ternyata menumpuk. Tapi alhamdulillah selalu bergembira untuk dengan tugas-tugas ini, bagaimana kita melaksanakan tugas dengan riang gembira. Betul. Ya, alhamdulillah kita laksanakan tugas dengan riang gembira. Dan Pak Haji, dalam momen ini kita coba minta closing statement-nya untuk sahabat Bawaslu. Siap. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, saya sebagai Koordinator Divisi Hukum, Humas Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Probolinggo, bagaimana sahabat Bawaslu ikut terus membantu kita di dalam memberikan dukungan-dukungan dalam bentuk like and subscribe dari masing-masing video yang kita sampaikan, kemudian di podcast juga, video berita bisa kita juga untuk dibantu sehingga kita betul-betul
akan memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui jalur-jalur yang sudah kita lakukan itu. Terima kasih Pak Haji. Siap, Pak Haji terima kasih Ahmad kembali. Nasaruddin Latif, SHMPDI, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi dan Humas, disingkat dengan HDI dan Humas. Itulah bincang-bincang kita podcast hari ini bersama Pak Haji Ahmad Nasaruddin Latif tentang apa HDI dan Humas. Itulah tadi panjang lebar. Terima kasih dan jangan lupa tonton, like, komen, dan share jika Anda memerlukannya, karena kami akan terus menginformasikan tentang Bawaslu dan seputar Bawaslu ketika Anda melakukan itu. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.